Komik residis. Jadi dia bilang kalau tadi foto pencetusnya dia akan lakukan lagi, dia kambuh lagi. Jadi sebenarnya mitos atau fakta kalau penyakit psoriasis ini menular atau tidak menular? Penyakit psoriasis ini tidak menular. Orang sering pengen tahu nih dok, penyakit psoriasis ini karena kutukan atau enggak? Mitos atau fakta nih dok? Sambil menunggu dokter Nenden, yang mau bertanya silakan masukkan ke kolom komentar ya teman-teman. iya, Lian. Halo dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ini sama saya juga. Ini masalah Bluetooth lagi nih. Oke gitu dokter. Ya. Kayaknya emang Bluetooth atau misalkan kayak ini koneksinya tapi udah baik ya dok ya? Udah baik. Alhamdulillah udah baik ya. Emang kayaknya Indonesia ini harus diperbaikin ya dok ya, apa sistem internetnya. Betul. Sangat kita mengganggu sekali orang-orang yang pengen produktif di online ini. Jadi kan kayak apa ya dok ya, harus berjuang mati-matian untuk reconnecting kayak gitu ya dok ya. Iya, betul. Nah baik, jadi tadi dokter Nenden sudah jelasin definisi atau arti dari psoriasis, terus faktor resikonya, terus habis itu penyebabnya, terus gejala klinisnya yang sangat lengkap dari berbagai macam klasifikasi atau macam-macam dari psoriasis ini. Nah mungkin dokter sekarang mungkin mulai kita ke arah mau pengobatan ini dok. Nah yang kira-kira dari psoriasis ini pengobatannya itu tuh seperti apa sih dok? Karena kan kayak gini dok, kalau penyakit kulit itu sering orang meremehkan untuk mengobati penyakit kulit, kayak kita beli aja di online gitu, atau misal kita beli di toko-toko yang sudah ada di mall, atau misalkan kayak kita pakai aja skincare seperti biasa. Jadi kalau seandainya dari penyakit psoriasis ini pengobatannya lebih baik itu seperti apa sih dok? Kalau sudah kena psoriasis, itu harus dokter yang mengobati. Ya, cuma nanti dokter itu akan memilah-milah. Jadi ada berapa luas tubuh yang terkena. Biasanya kita ada pembagiannya. Jadi kalau luas tubuhnya itu kurang dari 10%, itu nanti hanya diberikan bentuknya hanya krim, gitu, seperti itu. Tapi tetap diberikan, ada antioksidan diberikan, ya seperti ada vitamin D, ada zinc, selenium, sampai diet makanannya juga diatur, ya sebaiknya seperti itu. Nah kalau sudah tingkat 10-30%, itu ada lagi terapi yang lebih. Kadang-kadang diberikan fototerapi, gitu ya. Malah kalau sudah lebih daripada luas, ya ke 30%, sudah obat-obat biologi, gitu. Jadi obat-obat yang khusus. Oke. Gitu, seperti MTX, yang seperti kayak gitu. Ya, jadi ada khusus obatnya. Jadi nggak bisa kalau psoriasis itu seperti kita menggunakan estetika, seperti obat kosmetik. Itu karena psoriasis sudah penyakit. Jadi kalau sudah penyakit, sebaiknya memang datang untuk berobat. Oke. Nah, kalau kurang dari 10%, itu nanti kalau yang sudah dari dokter, itu bisa yang mengobati. Jadi tandanya itu bukan dengan telapak tangan ya. Jadi kalau ukuran lesinya itu hanya telapak tangan dia, nah itu masih bisa diobati oleh dokter umum. Tapi kalau sudah lewat dari 10%, sebaiknya memang sudah harus spesialis kulit. Oke, berarti untuk teman-teman nanti calon dokter atau dokter umum bisa ya dok ya untuk mengobati dari penyakit kulit psoriasis ini ya dok? Ya, yang limitnya masih tadi yang kurang dari 10%. Yang kurang dari 10% ya dok ya? Oke. Nah, tapi tetap harus dikasih, biasanya umumnya adalah pelembab, moisturizer itu harus. Karena kan tadi kulitnya sangat kering ya dok ya, bersisik ya? Ya. Nah, yang mungkin pertanyaan bagi psoriasis warrior atau pejuang psoriasis, sebenarnya penyakit ini bisa sembuh atau enggak dok? Nah, kalau sudah kena psoriasis, yang tadi vulgaris itu ya, dia namanya juga kronik residis. Jadi dia bilang kalau tadi foto pencetusnya dia akan lakukan lagi, dia kambuh lagi, jadi hilang timbul dia. Ya. Kecuali tadi yang harus ditata, itu dia bisa membaik. Bisa membaik ya dok ya? Membaik ya. Tadi ada pertanyaan tadi gitu. Terus ditata itu termasuk autoimun, sama. Namanya psoriasis pasti adalah karena autoimun, tapi pencetusnya adalah infeksi. Seperti itu. Ya, pencetusnya ada.
Nah, berarti harus ada pencetusnya ya dok ya kalau dari psoriasis itu sendiri. Ya, betul. Jadi kalau saya bisa dibilang kalau psoriasis ini itu bisa hilang, timbul dan timbul ya dok ya? Betul, karena penyakitnya sudah dikatakan adalah penyakit peradangan yang kronis, ya, kalau selama 2 minggu, yang sifatnya residif. Jadi residif itu yang hilang timbul. Ya, sama dengan kita punya darah tinggi, penyakit darah tinggi. Oh iya benar dok. Darah tinggi kan selama dia makan obat, ya dia terkontrol. Akan terkontrol tapi ya dia dok begitu terkontrol ya, tetapi begitu dia pencetusnya dia mulai makannya nggak betul lagi, stres lagi, ya hipertensi lagi. Sama orang sakit mah gitu kan, orang sakit mah juga sama, selama dia makan obat mah sembuh udah, tapi begitu dia lupa, telat makan lagi, pikirannya banyak lagi, makan sambal asam kambuh lagi, nih seperti itu. Oke. Ya. Nah mungkin dokter kita mau nanti sudah mungkin kalau sudah ada terapi genetik itu lain, terapi genetik itu akan menyembuhkan. Ya, jadi nanti terapinya genetik. Sekarang kan sudah mulai terapi genetik nih untuk kasus-kasus kanker misalnya, karena baru penyakit kanker dulu. Nanti kalau ke depannya siapa tahu Ian dan teman-teman nanti belajar kemana gitu melakukan terapi genetik ya, sel terapi khusus untuk ke arah psoriasis itu bisa. Ya, sekarang belum ada ke arah sana. Ya. Belum ada, tapi masih dalam tahap ini ya dok ya, tetap penelitian ya dok ya. Betul. Karena sekarang sudah ditemukan untuk pemeriksaan faktor resiko ke arah sel ini udah ada mutasi genetiknya di mana, itu gennya yang terjadi mutasi. Baik dokter, nah dokternya mungkin kita akan main tentang pertanyaan mitos atau fakta nih dok. Nah mungkin dari pertanyaan pertama, sebenarnya mitos atau fakta kalau penyakit psoriasis ini menular atau tidak menular? Penyakit psoriasis ini tidak menular? Fakta ya dok bahwa ya? psoriasis ini memang tidak menular karena dia bukan penyebabnya infeksi. Penyakit yang sifatnya akibat infeksi itu pasti menular. Tetapi kalau non infeksi karena dia hanya peradangan, dia tidak menular. Berarti untuk teman-teman jelas ya kalau psoriasis ini adalah penyakit tidak menular. Jadi teman-teman nggak usah takut karena kan banyak ya dok ya stigma sosial di masyarakat mengenai penyakit psoriasis ini. Betul. Yang merasa orang menjadi takut tertular karena melihat bentuk kelainan kulitnya. Nah, benar sekali. Mengerikan. Iya, betul sekali dokter. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua dok. Apakah penyakit psoriasis ini tergolong penyakit-penyakit yang dikatakan kayak orangnya itu bisa orang jorok, kayak maksudnya jarang mandi atau pekerjaannya dia kotor? Apakah itu bisa menimbulkan penyakit psoriasis dok? Fakta atau mitos? Mitos ya dok ya? Nah itu mitos. Ya, kalau yang jorok biasanya penyebabnya jamur. Jadi biasanya orang yang jarang mandi itu jamuran. Bentuknya juga sama, mirip-mirip merah, tapi nggak tebal fisiknya gitu. Jamur juga sama, bisa di kepala, bisa di lipatan-lipatan seperti tadi, bisa di badan, bisa di selangkangan, bisa di mana ada jamur juga. Tetapi bentuknya lain gitu. Ya bentuknya ada bulat-bulat, tengahnya biasanya lebih pucat kalau jamur kan. Tapi itu sih fisiknya nggak setebal tadi. Kalau psoriasis tadi kan fisiknya lebih tebal. Dan kalau fisiknya itu diangkat, itu ada bintik-bintik perdarahan kalau pada orang psoriasis. Kalau pada jamur enggak. Dan jamur biasanya nggak salah kalau berkeringat, misalnya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini yang paling orang sering pengen tahu nih dok. Penyakit psoriasis ini karena kutukan atau enggak? Mitos atau fakta nih dok? Itu mitos. Mitos ya dok ya? Bukan kutukan. Tetapi kalau orangnya itu tidak bisa mengontrol mental health, artinya gampang marah, gampang stres, itu kena psoriasis. Kalau dia tadi ada faktor genetiknya, ada faktor resiko terjadinya psoriasis, dia tidak bisa memaintain dirinya. Nah, dia sebetulnya bukan kutukan. Kebetulan memang dia punya faktor genetik. Kemudian sikapnya pemarah. Timbul psoriasis kata orang tuh. Agak marah-marah dulu. Tadilah dikutuk kena penyakit itu, padahal bukan. Padahal bukan ya dok ya? Iya. Bukan kutukan, karena kebetulan dia memang punya mutasi genetik. Punya bawaan ya dok ya? Ya bawaannya untuk terjadinya psoriasis. Tapi bawaannya dia juga pemarah. Karena faktor resikonya itu dari stres itu tadi ya dok ya? Stresnya iya, karena begitu dia marah, itu akan meningkat hormonnya, ada perubahan hormon. Hormon apa? Biasanya norepinefrin atau kortisol. Tetapi dalam penelitian katanya kortisol tidak begitu bermakna. Yang paling bermakna adalah norepinefrin yang ada dari hipotalamus, di mana dia terus. Nah, akibatnya meningkat. Itu tidak akibatnya meningkat, ya timbullah faktor inflamasi perangsang. Jadi aja peradangan.
kulitnya. Jadi seperti itu kejadiannya. Oke, jadi ya, penyakit psoriasis ini bukan karena kutukan ya dok ya? Ya, misalnya kalau marah-marah melulu tuh, jadi sama Tuhan dikutuk penyakit itu. Oke, baik nih dok. Nah, kita mungkin ke sesi pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar nih dok. Dari Zipani, izin bertanya dok, untuk membedakan RA dan psoriasis artritis itu apa ya dok ya? Membedakan apa? RA, rheumatoid arthritis, dengan psoriasis arthritis. Ya. Ya. Yang pertama tentunya tadi ya, kalau seandainya memang dia ada keluhan dengan, kalau rheumatoid arthritis biasa kan kalau penyakit arthritis biasa sama ini nanti sesuaikan dari faktor rheumatoid arthritisnya. Jadi akan kelihatan dari situ. Dan biasanya hampir sama. Tapi kalau ini kan sendi belas hampir sama. Bentuknya juga hampir mirip. Jadi secara itu akan mirip. Tapi nanti akan membedakannya dari faktor-faktor misalnya pemeriksaan laboratorium. Gitu akan dibedakan. Berarti bisa dilihat dari penegakan diagnosisnya dari pemeriksaan lab rheumatoid faktornya ya dok ya? Iya betul. Dengan nanti akan seperti itu dari faktor penunjang. Tapi untuk dari gejala klinis mungkin dari luar tuh nggak terlalu beda ya dok ya? Hampir mirip ya dok ya? Ya hampir mirip kalau dia tidak ada kelainan kulitnya. Oke. Kalau tidak ada kelainan kulitnya, kecuali kalau ada kelainan kulitnya, kulit? Lihat, oh iya nih, berarti ini kemungkinan adanya dari psoriasisnya. Oke, baik. Dari pertanyaan yang kedua dari Meisari, izin bertanya dok, untuk tata laksananya bagaimana ya dok? Sistemik atau topikal juga? Untuk maksudnya dari psoriasis ini dok? Ya, jadi kalau masih tadi saya bilang juga ada 3 lini dia. Jadi kalau lininya itu masih kurang dari 10%, itu topikal. Tapi kalau sudah di atas 30%, nah itu kita pikirkan untuk memberikan topikal dan sistemik. Oke. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Malah kalau di atas 30% lebih parah lagi tuh harus dengan fototerapi ya dok ya? Oh sistemik juga ya dok? Fototerapi atau sistemik. Memberikan obat-obat sistemik. Baik dok, pertanyaan ketiga dari Mi Artinyaku, izin bertanya dokter, apakah psoriasis gutata termasuk autoimun? Ya, cuman tadi faktor pencetusnya betul, cuman karena faktor pencetusnya kan infeksi. Oke. Tadi saya jawabkan seperti itu. Oke. Ya, nah, penyebabnya karena baik dokter. Jadi untuk mempersingkat waktu, pencegahan dari penyakit psoriasis ini tuh sebenarnya apa sih dok? Apakah kita hanya perlu dari pengobatan dokter yang kita dapat, atau ada hal yang harus kita cegah untuk tidak menimbulkan gejala klinis dari psoriasis ini dok? Ya, oke. Yang pertama adalah harus merawat kulitnya dulu. Merawat kulit itu jangan boleh kering. Oke. Ya. Lalu suhu lingkungannya juga, dia kalau terlalu panas atau terlalu dingin bisa jadi itu, ya. Kemudian juga dia pemakaian obat-obat atau pemakaian body lotion atau sabun jangan yang iritatif. Kalau iritatif juga bisa terangsang, itu akan merangsang juga. Lalu jangan memakai pakaian-pakaian yang sifatnya terlalu ketat, karena itu trauma. Trauma itu akibatnya juga bisa terangsang kalau dia punya itu. Ya, tapi yang paling utama adalah dia harus juga mental health-nya. Mental health ya dok ya. Tidak boleh stres, ya. Jangan kurang tidur karena itu merangsang proses inflamasi. Juga harus dicegah karena ada tadi obesitas sehingga atau ke arah penyakit degeneratif itu merangsang inflamasi. Jadi dia juga harus ada pantangan makanannya. Jadi misalnya pantangan makanannya apa? Jangan mengandung yang banyak asam arakidona seperti daging merah. Gitu, ya. Lalu juga produk-produk susu karena produk susu mengandung kasein itu merangsang inflamasi. Juga ada juga misalnya kayak sayuran itu memang bebas. Tapi hati-hati. Kayak cabai, terong, tomat, ya kentang, paprika, itu juga sama. Dia tuh akan merangsang inflamasi. Itu tuh orang-orang yang psoriasis. Atau yang juga makanan yang seperti mentega. Kalau gluten dia hati-hati juga, ya. Lalu ya, terus makanan-makanan yang sifatnya dibekukan misalnya, ya itu juga akan memicu peradangan. Alkohol juga sama, merokok juga sama, soda juga sama. Itu semua akan memancing inflamasi. Jadi itu pantangan-pantangannya. Dan tentunya dia harus hidupnya sehat, olahraga, ya, jangan kurang tidur. Kemudian dia minum antioksidan, misalnya kita bisa minum vitamin D, selenium, zinc, asam folat, vitamin B12, itu silahkan diminum. Itu adalah proses yang menekan inflamasi, karena itu adalah inflamasi dia kan tinggi, ya. Jadi itu harus menekan. Nah itu yang paling. Terus yang paling penting juga jangan digaruk. Karena kalau di yang namanya psoriasis itu ada namanya Kuttner fenomena. Kuttner fenomena itu jadi kalau dia gatuk,
dia timbul di tempat itu, dia iseng-iseng misalnya. Padahal mungkin kelenannya di kulit di lutut atau di lutut, lalu dia iseng-iseng tangannya digini-gini digeser. Itu kan timbul di situ. Jadi jangan digaruk, makanya kutunya nggak boleh panjang. Gitu. Ya. Itu yang penting. Jadi ada pantangan makan, perawatan kulitnya juga harus bagus, jangan yang menyebabkan dia iritatif, hawanya juga jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, pakaiannya jangan yang berlapis-lapis yang tebal sehingga dia tambah panas. Bahannya harus yang menyerap keringat yang enak untuk dia yang katun, jangan yang bahannya nylon wool kalau sedang ada keluhan ya. Gitu. Kecuali kalau sedang tidak ada keluhan, ya tadi pantangan makan yang penting. Pantangan makan, mental health-nya, lalu dia mesti banyak ada antioksidan yang dia minum, khusus yang ke arah. Wah, sangat lengkap sekali nih. Jadi banyak banget pencegahan yang harus dilakukan untuk teman-teman psoriasis karena untuk mencegah faktor risiko itu muncul dan bermanifestasi atau timbulnya pada kulit kita gitu. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan dokter. Pertanyaannya banyak banget nih dokter. Ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara ringkas. Dari Shiva Mela, apakah pengobatan terbaik psoriasis untuk saat ini, Dok? Apakah melalui treatment yang dokter sebutkan atau dan juga psoriasis dapat disembuhkankah, Dok? Memang kita sudah ada patokannya untuk pengobatan psoriasis tadi. Tadi lininya tadi, yang lini pertama yang kondisi 10%, 10 sampai 30% itu ada tahapannya dan itu memang harus dokter yang mengobatinya. Jadi memang psoriasis itu adalah penyakit yang bisa sembuh tetapi bisa kambuh lagi gitu. Makanya disebutnya adalah chronic recidivus. Jadi chronic recidivus ya, Dok ya. Jadi lama penyakitnya sembuh, tapi dia bisa kambuh lagi kalau tadi faktor pencetusnya dia tidak hindari. Jadi kita harus pegang kuncinya adalah menghindari faktor risiko dan pencegahan tadi ya, Dok ya. Ya, betul. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, halo Dok, sebelumnya dari Dokter Aprilia Novita. Halo Dok, izin bertanya, pemberian antioksidan dalam jangka waktu lama apakah ada efek samping, Dok? Selama antioksidannya itu dia tidak memakai tunggal, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia antioksidannya misalnya 1 aja, itu yang tidak boleh. Misalnya kita makan vitamin E saja, tunggal, itu jadi prooksidan. Jadi harus hati-hati. Jadi antioksidan itu sebaiknya tidak boleh tunggal, harus ada kombinasi. Seperti itu. Karena kita ketahui bahwa antioksidan juga bisa menjadi prooksidan kalau kita kasih tunggal. Makanya antioksidan sebaiknya kita ada yang kombinasi, jangan itu saja. Ya. Baik Dok. Prooksidan itu. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya dari HRTM RSDDN, izin bertanya dokter, apakah penyakit psoriasis ini jika tidak diterapi bisa mengarah ke ganasan nggak dok? Atau menimbulkan komplikasi penyakit lain? Nah, bagaimana tuh dok? Ya. Sebenarnya penyakit psoriasis itu tidak menyebabkan kematian, tetapi dia menyebabkan gangguan kualitas hidup. Kualitas hidup ya dok ya, menurun? Kualitas hidup. Karena satu dia kalau gatal kan dia nggak bisa tidur. Kemudian dia mau bersosialisasi dia malu, ya malu dia. Karena satu kualitas hidup juga selain untuk kesehatan juga harus kemampuan dia untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah tentunya kalau orang yang menderita psoriasis dia malu karena apa? Pada saat kemana-mana kulitnya dia tuh mengelupas. Dia kalau main ke rumah orang dia malu karena lihat tumpukan-tumpukan kulitnya di mana-mana. Jadi seperti itu. Jadi akibatnya itu mengganggu kualitas hidup. Jadi kalau ke arah keganasan tidak ya dok ya. Cuman nanti kalau ada terapi-terapi yang fototerapi misalnya yang tidak aman bisa terjadi keganasan, malah komplikasi dari terapinya kalau fototerapi itu yang tidak aman ya. Tetapi kalau aman tidak. Kemudian dia yang menimbulkan komplikasi itu apabila tadi terjadi psoriasis artritis, dia akan terjadi gangguan bentuk daripada sendi-sendinya itu, ya terjadi gangguan, jadi bengkok tangannya seperti itu, ya karena ada proses inflamasi di situ, sehingga dia mengganggu geraknya dia kan, bisa di tangan dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja karena tangannya sakit. Kalau untuk di kulit di badan sih secara tidak langsung dia tidak masalah, ya tapi dia mempunyai body image negatif untuk lihat kelainan pada kulitnya sehingga dia malu sama orang lain. Jadi itu secara psikologis. Psikologis ya dok ya. Sehingga dia mengganggu kualitas hidup, sehingga dia akan menarik diri, dia akan ngumpet gitu supaya orang lain nggak tahu. Gitu. Baik dokter. Nah kita ya. Baik dokter, ini banyak banget antusiasnya pada teman-teman IG Live pada hari ini. Untuk
sebelum menutupi IG Live pada malam hari ini, mungkin dokter bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman di masyarakat di luar sana untuk apa ya, sebenarnya psoriasis itu harus, kita sebagai masyarakat harus seperti apa, terus habis itu kita harus menjaga kondisi kulit ini seperti apa untuk menjaga apalagi di tengah pandemi ini nih dok. Jadi sebenarnya kita tuh dalam menghadapi teman-teman yang terkena psoriasis itu seperti apa sih dok? Ya, pertama betul ya, psoriasis bukan penyakit menular, ya. Sehingga jangan ditakuti ya, dan jangan juga dijauhi ya. Malah kalau ada psoriasis kita langsung bersama ya, kita bersama malah kita sarankan untuk mereka mengingatkan gitu. Kalau seandainya sedang kumpul-kumpul nih sama teman-teman lagi makanannya lagi banyak aneh-aneh, ingatkan, hati-hati loh, kamu jangan makan kayak gini, makan ini loh, nanti kamu ketusuk lagi gitu. Jangan diajakin ngerokok bareng, jangan diajakin bareng, soda bareng kayak gitu, itu jangan, kasihan mereka nanti pencetuskan. Jadi yang penting pola makannya diatur, tadi harus apa yang dicegah, kemudian hidupnya dia harus happy, ya harus senang dia, jangan kurang tidur, apalagi sekarang ini banyak orang WFH, sehingga lebih senang nonton drakor sampai malam hari, ya. Nonton drakor sampai jam 2-3 pagi ya dok, yang habis subuh. Iya, jam 3 pagi baru tidur, yang baru bangun, itu udah salah banget, itu pola hidup yang salah. Karena di situ regenerasi sel yang harusnya normal tidak terjadi, sehingga terjadi proses inflamasi yang akhirnya bertumpuk di tubuhnya menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi itu pokoknya hidup sehat, minimal nih tidur 6-8 jam, kemudian minum 1,5 liter per hari minimal ya, seperti itu. Kemudian pola makan tadi jangan banyak asam lemak yang jenuh ya, karbohidrat juga, jadi harus mengurangi kalorinya. Ya, olahraga yang teratur, yang bikin happy, tidak lebih dari 150 menit per minggu, 30 menit ada, jalan aja. Jadi itu happy, karena ada olahraga itu merangsang hormon endorfin, sehingga hormon tadi norepinefrinnya akan lebih rendah, endorfinnya akan meninggi, jadi akan dia lebih happy, lebih senang dia gitu. Benar banget dok. Ya, olahraga, berekreasi, bersosialisasi dengan orang, ya, nonton IG live seperti ini, ya. Mendapatkan insight, informasi baru ya dok, ilmu baru. Betul, dan informasi baru gitu ya. Tapi jangan nge-hack. Kalau nge-hack itu kan juga perbuatan yang Betul dokter, itu sangat notice banget, warning banget untuk teman-teman. Mungkin yang di luar sana ya, kita harus proteksi diri nih untuk apalagi akun-akun kita ya dok ya. Harus jangan sampai itu kayak gitu. Jadi orang-orang parasit ya dok. Betul ya. Oke. Baik dokter, nah berhubung waktu kita sudah mulai habis, sudah habis. Jadi di sini saya Muslimin Budiman Satrianto dan sepanjang hayat Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Nenden atas waktu dan kesempatannya untuk sharing mengenai penyakit psoriasis. Dapat kita simpulkan bahwa psoriasis ini merupakan penyakit tidak menular, dan penyakit ini merupakan penyakit karena genetik dan autoimun yang dimana bisa timbul karena faktor risiko itu tadi yang sudah kita jelaskan dari IG Live ini ya dok ya. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas kesempatan waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap stay keep physical distancing dan pakai masker selalu. Ya nggak dok? Oke dokter, terima kasih dokter. Cuci tangan ya. Jangan lupa cuci tangan juga. Assalamualaikum dokter.